Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. Masya Allah, terima kasih pada sambutannya Pak Hidayat. Semoga jadi pencerahan untuk semuanya. Itu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan la taqumus saa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga di dunia ini sudah tidak ada orang yang beriman lagi. Kesimpulannya, orang beriman di dunia ini walaupun tinggal satu pun lemah imannya ngantuan lagi. Itu kesaktian dia itu menyebabkan hari kiamat gagal datang. Jadi orang Islam itu enggak ada yang tidak bermanfaat. Satu saja seluruh dunia dapat manfaat. Dan satu pun bukan umat Islam yang tipe tertinggi, tipe terendah. Maka kita antar umat Islam jangan ada merasa tidak perlu pada ukhuwah Islamiyah atau tidak menghargai teman muslimnya yang serendah apapun sepertinya. Semua umat Islam seperti satu jasad yang saling melengkapi. Dan jasad itu enggak ada yang enggak penting. Walaupun posisinya kalau hilang itu tidak menghilangkan nyawa, tapi kalau itu enggak ada, bisa keindahan badan itu bisa hilang. Seperti awalnya ada santri enggak punya alis. Itu sebenarnya enggak punya alis kan. Dia hafal Quran, tapi enggak punya alis gitu saja, mertua untuk menerima itu mikir-mikir gitu. Jadi umat Islam yang di DPR, di MPR itu ada manfaat khusus yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Yang di pesantren punya manfaat khusus yang tidak bisa diwakili oleh siapapun. Yang hafal Quran punya manfaat khusus yang tidak diwakili siapapun. Nah, kalau umat Islam itu kerjasama, ta'awun, rukun, maka potensi-potensi tadi menjadi terkelola, terkoordinasikan. Itulah harapan kita umat Islam. Umat Islam itu bukan kurang banyak ya, kurang rukun aja sebetulnya. Kalau koordinasi, Masya Allah, Nusrullah datang, beres masalah pribadi, keluarga, negara, bahkan masalah akhirat dan dunia. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, lang tughlaba 12.000 min qillah. Kalau umat Islam jumlahnya sudah 12.000, kok kalah? Itu bukan kurang banyak, tapi kurang benar. Maka di samping macam-macam kegiatan yang kita kerjakan, jangan lupa untuk meningkatkan mutu iman dan amal kita. Semoga kedatangan beliau jadi satu titik temu untuk bareng-bareng umat ini tambah banyak titik temu di dalam macam-macam peningkatan urusan kerjasama dalam ridhonya Allah. Teman-teman santri bisa meneruskan programnya. Teman-teman ustadz yang biasa musyawarah dengan kami bisa ikut duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan beliau di satir bagian belakang, insyaallah. Biasa musyawarah pagi, insyaallah. Teman-teman semua, ada beberapa pesan dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, yang mana setiap pesannya Nabi sumbernya adalah dari bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersabda pun kecuali dari bimbingan wahyu. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, saya melihat Tuhan kadang-kadang dalam kondisi bahagia, murung, murka. Apakah semua yang keluar dari Tuhan bisa kami catat? Yang mana kondisi Tuhan berbagai macam keadaan kami lihat. Maka yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda sambil beliau isyarah ke arah, menunjuk ke arah mulut beliau. Ma kharaja minhu illal haqq. Tidak keluar dari situ, dari mulut saya kecuali kebenaran saja. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW di antara pesan beliau dalam hadis riwayat Tirmizi, iqtadu billazaini ba'di Abi Bakrin wa Umarah.
Nanti selepas saya wafat, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Di samping Nabi memerintahkan umat untuk mengikuti sahabat secara umum, ada sahabat-sahabat khusus yang lebih ditekankan untuk diikuti. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Maka sebagian ulama meneliti apa sih di antara ciri khasnya Sayyidina Abu Bakar di dalam kehidupan beliau, dalam pemerintahan beliau, dalam pengaturan beliau. Di antaranya, kata sebagian ulama, beliau ini punya prinsip dalam memerintah. Pemerintahan, dalam kehidupan, dalam mengajak umat, prinsipnya bagaimana agama ini tetap utuh, tidak berkurang sebagaimana telah diwariskan oleh Rasulullah kepada umat. Maka masyhur dari beliau, prinsip beliau yang terungkapkan dalam kata-kata beliau, ayang kusuddinu wa ana hayyun. Aku tidak terima agama ini berkurang sedangkan aku masih hidup. Maka itu bagaimana jadi prinsip kita semua. Wabil khusus teman-teman santri, teman-teman ustadz dan semua muslimin. Kita evaluasi lagi diri kita, pengaturan kita, arahan-arahan kita yang sudah sesuai dengan ridhonya Allah kita teruskan, kita perjuangkan. Yang belum kita sesuaikan supaya diri kita ini menjadi muslim yang utuh. Akhirnya anugerah Allah kepada kita menjadi utuh, tidak ada kurang-kurangnya. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, macam-macam nasihat beliau. Di antaranya yang masyhur, beliau pengen umat ini selalu menjaga sholatnya. Beliau mengatakan dalam nasihatnya yang masyhur, pengalaman saya tidak ada sesuatu yang lebih penting dari amalan untuk dijaga melebihi sholat. Kalau orang rutin menjaga sholatnya, nanti Allah akan tolong dia untuk bisa menjaga amalan-amalan agama yang lain. Tetapi kalau sholatnya terlantar, nanti yang lain-lain lebih terlantar lagi. Nasihat beliau yang diungkapkan kurang lebihnya dalam bahasa Arab, inna ahamma syai'an di as-shalah faman hafadha 'alaiha fahuwa lima siwaha ahfad wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Kemudian di antara nasihat Nabi adalah wa ma 'ahida 'alaikum Ibnu Mas'udin faqbaluh. Apa yang dipesankan kepada kalian oleh Ibnu Mas'ud yang dinasihatkan, terimalah, laksanakanlah. Sahabat Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang termasuk ulamanya sahabat yang Nabi bersabda memuji beliau di antaranya, kalau kalian pengen baca Quran sebagaimana waktu diturunkan, bacaannya benar-benar mirip ketika waktu diturunkan, tirulah bacaannya Ibnu Mas'ud. Selepas wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud hijrah ke negeri Irak kalau nggak salah. Selepas sekian lama beliau kangen ke Madinah, maka beliau ke Madinah untuk jenguk Madinah, untuk ziarah Nabi. Yang mana mengziarahi Nabi dalam hadis riwayat Daruqutni menyebabkan orang itu pasti dapat syafaat Nabi. Di antara maknanya dia akan wafat husnul khatimah. Man zara qabri ba'da wafati ba'da mamati faqad wajabat lahu syafaati atau kama jaa fil hadis. Maka beliau di Madinah, beliau ngecek-ngecek suasana masyarakat Madinah waktu itu. Penguasanya, rakyatnya, pedagangnya, remajanya, orang tuanya. Dalam hadis riwayat Muslim, maka beliau dari hasil pendataan beliau dan survei beliau mengatakan, saya lihat semua lapisan masyarakat Madinah masih begitu perhatian di dalam mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah. Maka selama kalian orang-orang Islam masih selalu di dalam suasana begini ini, kalian akan selalu di atas hidayah. Maka perlu ada gerakan sholat berjamaah 5 waktu di seluruh negeri-negeri Islam. Kalau umat Islam itu sudah dapat hidayah semua, atas hidayah semua, berarti ini sudah tinggal nunggu panggilan untuk dinikahkan dengan bidadari. Ini adalah penghuni-penghuni surga yang sekarang
mampir sebentar di dunia, ngantuk-ngantuk sebentar, tiba-tiba malakul maut datang, sudah walimah-walimah dengan bidadari ini. Alhamdulillah teman-teman semua, pagi hari ini kita telah ketemuan tamu agung, teman kami lama, temannya Kiai Uzairon, teman satu kelasnya Kiai Nur Thohir, Dr. Hidayat Nur Wahid, yang sekarang beliau menjabat sebagai Wakil MPR RI dan juga sebagai Dewan khususnya Pondok Gontor, dan beliau alumni Gontor, kemudian teruskan ke Madinah. Segudang prestasi telah beliau capai. Nah, maka pagi hari ini beliau berkenan berkunjung ke tempat kita, silaturahmi. Maka harapan kami kalau umat Islam ada wakil-wakilnya di posisi-posisi yang penting dalam pesantrennya, di dalam pemerintahannya, orang-orang yang pikir agama, pikir merjuangkan yang diridhoi Allah, harapannya akan muncul macam-macam kebaikan dari sekelumit orang yang ada fikir-fikir perjuangan. Karena dalam sejarahnya perjuangan umat Islam, sering terjadi kebaikan itu muncul dari beberapa orang awalnya itu. Bahkan seluruh kebaikan yang diceritakan dalam Al-Quran itu bermulanya itu dari seorang nabi. Berapa banyak kebaikan muncul dengan sebab beberapa orang wali songo. Akhirnya Nusantara terdatangi kebaikan-kebaikan, hidayah, lurusnya iman, lurusnya amal yang enggak putus-putus sampai sekarang, sampai majelis kita ini pun bagian dari jasanya para dai-dai yang beberapa orang sebelum kita. Umar bin Abdul Aziz hanya satu orang, dengan sebab fikir beliau, dengan sebab kemakbulan beliau, negeri Islam berubah amalannya dari mulai merosot menjadi semangat lagi, sampai umat waktu itu begitu takwanya kepada Allah, sampai serigala-serigala dan binatang-binatang buas sungkan segan untuk mengganggu ternaknya orang-orang Islam. Kadang-kadang orang ini kalau mikir, wah datangnya Nusratullah itu perlu seluruh Indonesia baik semuanya ya, kesuwen, nah, terlalu lama itu. Kita berharap 1-2 orang makbul, dari itu akhirnya doa, turun hidayah, akhirnya se-Indonesia terbaiki. 1-2 orang makbul, doa, turun hidayah, sak-dunia dapat hidayah. Nah, dan kebetulan nama beliau juga Hidayah. Maka harapannya beliau juga bagian dari yang dipilih oleh Allah untuk mendatangkan macam-macam kebaikan untuk umat Indonesia khususnya.